Memasuki pekan kedua penyelenggaraan rangkaian haji, berbagai elemen petugas merapatkan barisan. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji memimpin langsung rapat koordinasi di Madinah. Ya, berbagai topik yang menjadi perhatian dalam layanan terhadap jemaah dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor. Tidak hanya akomodasi dan konsumsi, kesehatan jemaah pun menjadi perhatian petugas haji. Hingga kemarin sudah ada 5 jemaah wafat yang didominasi kasus gangguan jantung. Kini jelang kedatangan gelombang kedua di Jeddah, petugas siap memberikan layanan terbaik berbekal pengalaman terhadap gelombang pertama. Bersamaan di tanggal 19 dini hari pukul 3 itu mendarat kloter di Madinah. Kemudian di saat yang bersamaan mendarat juga kloter gelombang kedua di Jeddah. Ya, jadi itu sudah dipersiapkan betul oleh kawan-kawan Dakar Bandara ya, termasuk juga persiapan untuk pemberian layanan catering buat jamaah yang mendarat di Bandara Jeddah. Ya. Nah, kemudian untuk mereka yang di gelombang 1 yang tidak mendapat catering, bagaimana? Mereka akan mendapatkan pelayanan catering pada saat kepulangan karena mereka pulang dari Bandara Jeddah ke tanah air. Ya, sementara itu jemaah calon haji yang berada di Madinah melakukan ziarah ke makam Baqi Qarab. Tidak hanya Indonesia, jemaah dari negara lain pun berbondong-bondong berziarah ke Baqi. Baqi merupakan pemakaman penduduk Madinah sejak zaman Rasulullah. Kompleks pemakaman Baqi terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Lebih dari 10.000 sahabat, ahli bait, keturunan, paman hingga istri Rasulullah dimakamkan di Baqi. Tidak jarang jemaah yang wafat di Madinah pun dimakamkan di Baqi tergantung ketersediaan lahan. Saat berziarah, jemaah dihimbau tidak mengkeramatkan makam dengan mengambil tanah dan batu di Baqi. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari Arab Saudi, sudah ada Ahmad Sudraji di Madinah, Arab Saudi. Aji, bagaimana persiapan jelang kedatangan gelombang kedua di Jeddah? Ya, baik Juno, memang hingga saat ini sudah 36.000 jemaah yang diberangkatkan dari tanah air ke Madinah, dan diantaranya 11.000 dari angka tersebut sudah bergeser dari Madinah menuju Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah berupa umroh dan juga rangkaian ibadah lainnya. Dan juga memang diprediksi pada besok, pada minggu besok, kloter terakhir dari gelombang pertama akan tiba di Madinah dan mulai rangkaian ibadah arba'in dan juga berbagai ibadah lainnya di kota Madinah. Juno. Baik, Aji, kalau bicara mengenai tadi sebelum kita melakukan sambungan Zoom ada paket bagaimana terkait koordinasi rapat seperti itu petugas haji. Ada informasi dari sini apa yang dibahas, Aji? Ya, jadi memang berbagai isu yang menjadi catatan selama 2 pekan penyelenggaraan ini dibahas pada rapat semalam, dan memang khusus dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Beberapa catatan yang menjadi perhatian mulai dari sektor transportasi dan juga akomodasi, khususnya juga catering. Karena ada sejumlah temuan di lapangan, masih adanya segelintir jemaah yang merasakan tidak puas dengan adanya menu harian yang diterima untuk catering. Dan tidak hanya catering, catatan lainnya terjadi juga pada bagian akomodasi, yakni sempat terjadi saat jemaah yang baru tiba di Madinah akan memasuki kamar hotel, namun kamar tersebut atau penginapan tersebut masih dihuni oleh jemaah sebelumnya. Namun pada rapat kemarin sudah ditemukan berbagai solusi, dan insya Allah pada gelombang kedua nantinya akan lebih baik dengan berbekal catatan evaluasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Oke. Baik, Aji, kita tahu ada 5 calon jemaah haji yang wafat, dan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kondisi para jemaah di sana untuk saat ini. Saya dengar memang cuaca cukup panas seperti itu. Ya, jadi memang untuk faktor cuaca masih menjadi kendala besar bagi jemaah calon haji, karena untuk siang ini waktu Arab Saudi cuaca bisa mencapai 40 derajat Celcius, dan suhu tersebut akan meningkat di kawasan pelataran Masjid Nabawi. Jadi lagi-lagi dehidrasi juga menjadi kunci bagi jemaah calon haji, khususnya bagi mereka yang memiliki resiko tinggi, yakni dengan usia 60 tahun ke atas dan juga memiliki berbagai riwayat komorbid. Baiknya tetap menjaga kondisi fisik agar terhindar dari dehidrasi.
Karena dehidrasi ini bisa menjadi pemicu ataupun pemantik lahirnya komorbid lainnya bagi jemaah yang memiliki usia lanjut. Dan memang dari 5 tersebut, sebagian besar jemaah yang wafat karena adanya gangguan ritme jantung ataupun serangan jantung. Juno. Baik, kalau kita bicara mengenai agenda yang digelar oleh para jemaah sendiri, untuk saat ini informasinya seperti apa, Haji? Ya memang masih banyak jemaah yang baru saja tiba di Madinah. Mereka dapat melakukan berbagai rangkaian seperti sholat arba'in, yakni sholat wajib 40 waktu berturut-turut, dan juga berziarah kubur, baik ke makam para syuhada maupun ke makam baqi. Dan khusus untuk makam baqi itu sendiri, biasanya jemaah calon haji tidak hanya di Indonesia, namun juga dari berbagai negara lainnya, seperti India, Pakistan, Iran juga. Mereka memilih waktu berziarah ke makam baqi pada pagi hari, karena cuaca masih cukup teduh, masih berkisar sekitar 33 derajat Celcius, jadi mereka memanfaatkan waktu subuh. Setelah sholat subuh, mereka langsung bergeser untuk berziarah ke makam baqi. Dan Juno, untuk makam baqi tersendiri memang ada catatan, hanya diperbolehkan bagi jemaah pria, untuk jemaah perempuan tidak diperkenankan, namun dapat melihat ataupun berziarah membacakan doa dari tepian pagar kawasan makam baqi. Baik, terima kasih Ahmad Sudraji atas laporan Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.